Hi everyone, welcome back to the Hai Jakarta podcast. Today with me, Bey Mahaganya yang bakal jadi your special host today. Dan hari ini kita ada guest baru guys. Jadi selama ini kan kita sudah punya banyak banget guest ya. But don't worry, karena kita ada guest lagi hari ini. Her name is Queen Cha, and dia udah ready banget nih ngobrol sama kita pada hari ini. Nah, jadi Queen Cha itu kelas 11 guys. Dia dekel aku, tapi kita tadi udah sempet ngobrol and we are like connected like besties already. And dia itu a singer guys. Dia selama ini udah di beberapa lomba singing ya. Not only in Indonesia, but she went to Hong Kong to do her singing competition and she won 4th and 10th place as well. Nah, tapi nggak cuman di non-akademis, dalam akademis aja dia dalam top 10 besar loh guys. Jadi for you guys yang mau tahu lebih lanjut nih tentang Quinca, langsung aja kita ngobrol ya sama Quinca. So hi Quinca. Hello, hello. Mungkin say hi to the camera dito dulu. Hello guys. Oke, jadi sebelum itu maybe you can tell more about yourself, your hobby mungkin, atau kamu selama ini di musical theater udah ada experience apa aja? Oke, hai semuanya, nama aku Quincha. Aku sama di musical theater ini, especially di High Jakarta Production, aku udah ikut Charlie and the Chocolate Factory the musical, School of Rock the Musical 2024. Aduh, yang tahun lalu ya? Terus dan School of Rock the Musical juga tahun ini. Oh, berarti both of them? Yes, dua-duanya. Dua-duanya. Situ aku juga pernah ikut Festival Musikal Indonesia, which is brought by Hai Jakarta juga. Kita waktu itu bawain Kandita. And yes, kurang lebih aku itu sih. Jadi sebelum itu kalian tahu gak sih kita sebenarnya jadi cosplay apa hari ini? Ijo dan Pink gitu loh. Ijo dan Pink apa ya kira-kira ya? Apa yang movie paling baru yang cosplaynya Ijo sama Pink? Coba, we'll give them time to think gitu ya. 1, 2, 3. So, we are from the movie Wicked! Oke, jadi kamu hari ini jadi siapa ini? Aku jadi Glinda the Good Witch. Glinda the Good Witch. And I'm Elphaba. Ya. Elphaba. Glinda. Elphaba. Glinda. Jadi udah kebayang lah hijau sama pinknya walaupun sebenarnya nggak kelihatan banget, tapi the color represents it. Okay, so I would like to know more nih about your experience di High Jakarta Production. Kamu pertama kali masuk High Jakarta Production itu kapan and what was your reason for joining us in the first place? Oke, jadi sepertinya kalau dari memory aku Dari join. ya? Iya, aku join 2020. Dan aku join itu karena jadi sebelum High Jakarta Production aku sebenarnya udah ikut kayak beberapa kelas musicals gitu. Oh, Yes, tapi itu kayak sebenarnya secara kayak hobi atau kayak emang lagi waktu luang aja. Tapi kayak aku lama-lama merasa kayak, "Oh, kok aku kayak cocok nih di sini." udah feel fit gitu ya in this program. Yes, betul. Jadi aku ingin mencoba untuk memfokuskan itu dan mamaku juga kayak, "Oh ya udah coba aja, mana tahu memang rezekinya di situ." Emang jalannya di situ ya. Nah, terus aku coba-coba nih Hai Jakarta. Aku awalnya tuh masuk di PA dulu. Oh, berarti yang di auditions dulu ya? Yes, terus aku langsung di grade 2. Oh, Yes, jadi itu grade 2 tuh kalau nggak salah Lion King, terus kayak hmm. dari situ tuh aku mulai belajar lebih detail lagi tentang kayak belajar tentang script, terus dance sama nyanyi, terus lama-lama keterusan terus jadi sampai sekarang deh. Jadi suka jadi ke bawah ya. Emang berarti dari awal tuh kayak, oh you found your place di sini yang dari PAA itu, makanya kamu terusin aja nih. Itu berarti PAA pas yang 2020. Jadi kamu di High Jakarta Production udah around 5 years? Yes. Ongoing 5 years ya berarti ya? Ongoing 5 years. Jadi kalau kamu sebelum dari HJP itu, kamu udah ada experience di musical theater kah? Atau any musical things gitu? Iya, tapi itu masih kayak lebih ke musical singing sih. Oh, singingnya doang berarti? Jadi belum kayak yang detail sampai actingnya, dancingnya, jadi kayak ya gitu. Jadi kayak just professionally like singing part, nyanyi doang. Itu berarti kamu di singing berapa lama? Kalau singing itu aku kan sekarang kelas 11. Kelas 6 SD, kelas 5 SD. Oh, berarti pas SD ya? Berarti kamu di High Jakarta Production tuh mulai high school? Pas Mulai junior high school. junior high school berarti the 7th grade? Iya.
Oke, berarti SD-nya kamu masih singing? SD aku masih singing. And itu for how many years in singing? How singing, sebenarnya aku kalau singing tuh baru baru SD. Mmm. Karena sebelum-sebelumnya tuh kayak aku singing as fun aja, tapi kayak lama-lama tuh kayak dari keluarga aku, temen-temen aku tuh juga Mmm. kayak pada bilang, "Suara kamu tuh kayak lumayan bagus, coba deh les," gitu, mana tahu Heeh. kayak, potential gitu kan. Terus kayak ya udah aku dimasukin les, terus gitu deh. Jadi kamu yang ke Hong Kong sama yang, the other competition yang you got on the 4th place itu kamu pas yang les singing apa yang pas udah masuk High Jakarta Production? Nah, pas yang kayaknya aku udah masuk High Jakarta Production deh, seingat aku ya, Seingat kamu? dari seingat Dari ingatan, aku. from the Mhm. memory? Karena yang Hong Kong itu tuh, sebenarnya itu tuh lanjutan dari competition yang online. Jadi tuh submit video, Oh. abis itu ternyata aku dapet, alhamdulillah aku dapet Diamond Award. Dan Oke, ternyata itu bisa iya, jadi itu bisa lanjut. Nah, tapi at first I didn't Mhm. know itu bisa lanjut, ke Hong Kong karena itu kan pas masih Covid ya. Jadi Kayak ya heeh. lockdown gitu, tapi lama-lama udah enggak kan. Terus I knew from one of my friends kayak, "Oh iya, you sebenarnya bisa lanjut ke Hong Kong." Terus, awalnya, pas aku omongin sama my parents, kita kayak agak ragu karena itu kan baru bener-bener, borders-nya dibuka lagi. Iya. Terus kayak, aduh berat banget nih lomba ke Hong Kong. Mana Tapi jauh ya Hong Kong tuh Jauh ya, ya, jauh agak ya. jauh Jauh Nggak juga ya. jauh, ya. tapi kayak it's kayak once in a Life lifetime gitu. opportunity-nya gede sih. Iya, dan jujur kayak kalau misalnya dibuang this opportunity kayak sayang banget. Jadi kayak Betul. ya udah coba aja. Dan kalau misalnya nggak menang, it's an experience bisa lomba keluar. Karena sebenarnya aku tuh nggak pernah yang kayak ikut lomba sampai keluar itu, malah kayaknya aku pertama kali ikut lomba nyanyi deh waktu itu. Oh, that was Sneak video. serious? Sneak video. Malah first lomba udah langsung masuk ke Hong Iya, itu Kong. jujur agak kayak dakdikdukser gitu ya, jujur Iya, sangat. jujur aku pas yang Covid itu kan emang aku went through, lomba juga kan. Emang awalnya tuh video dulu, aku juga nggak tahu dulu tuh kayak langsung disuruh offline. Aku tuh kayak, "Oh kok tahu-tahu kita offline ya?" Gitu. Tapi aku sih masih di Indo sini. Terus kalau kamu tahu-tahu ke Hong Kong lebih dakdikduk sih menurut aku. Iya. Aku lihatnya kalau ada letternya, "You are now applicable for the offline competition." Terus like, "Hah? Offline?" Gitu kan. Iya, ya Apalagi kalau ampun. kamu udah turunin Hong Kong itu kayak, aduh. Aduh. Aduh, itu berarti pas yang kayak pertengahan Covid banget atau yang kayak udah endemic gitu apa yang pas awal? Udah endemik sih, tapi kayak Mmm, rata-rata masih pada pakai masker. berarti tapi udah lebih leluasa lah, udah lebih chill, udah nggak yang harus di rumah banget gitu ya. Bener bener bener. Tapi kalau menurut kamu yang for this, Diamond Award ini, kan berarti kamu dari Diamond Award terus baru ke Hong Kong, berarti the process is kind of long ya? Agak lumayan lama sih. Lumayan lama. Iya. Tapi menurut kamu, is this like the long process yang achievement itu paling kena gitu loh kayak, "Oh my God, udah selama ini and my process and the achievement itu ternyata se-wow itu dapat ke Hong Kong juga," atau kamu ada experience lain yang mungkin lebih wow lagi daripada Hong Kong? Jujur ini aku kaget banget sih, karena kan kayak tadi aku bilang, it's my first competition, terus kayak Mmm. bisa lomba ke sana. And jujur buat latihannya itu kayak agak kayak there are some stages yang bener-bener kayak ke-pressure banget gitu. Kayak Iya iya pasti, aduh apalagi kan lagunya pastinya buat milih lomba ke sana tuh nggak bisa lagu yang kayak, biasa yang orang singing, harus yang bener-bener kayak ada lagu artinya, competition dia banget gitu kan. Terus jujur menurut aku lagunya lumayan susah, mhm, and when kayak pas aku nyanyinya, aku kayak lega, tapi I felt like pas aku selesai competition, aku kayak ngerasa, I think I could have done dan better. berarti kamu nyanyi lagu apa pas waktu di Hong Kong? Aku waktu itu nyanyi lagu Reflection, Susah? Mulan, itu jujur Susah? Iya itu susah sih. susah banget menurut aku, tapi ya hasilnya alhamdulillah tidak mengkhianati proses. Bener banget. Yes. Ya berarti emang dari your hard work from zero until the end itu kayak it made something pas Hong Kong. Yes. What lesson did you learn? I mean, if I were you, I would have learned kayak to try hard, very very hard. Karena getting diamond aja is not easy gitu loh. Apalagi online gitu. Iya online. Itu kan masih it matters, the mic matters, the camera matters. Ini bener-bener kayak you have to put your blood, sweat, and tears into the work gitu. Kalau for you, what lessons have you learned so far in that process? Pastinya harus banyak sabar, Benar. banyak-banyak sabar, terus harus sering-sering latihan juga. Dan kalau misalnya kayak
kalau misalnya udah selesai perform, Mhm. itu kita harus ya sudah berpasrah saja. Karena Ya udah nggak pastinya ngapa-ngapain juga ya. iya, karena pastinya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi pastinya harus kerja keras terus, harus konsisten pastinya, and yes, just enjoy, Enjoy aja. enjoy. Kayaknya itu ya, the Mhm, message to just iya. enjoy. Karena Mhm. kalau memang kita kebawa sama, the emotions tuh kayak kita malah jadi lebih ragu on Bener stage bener, kan. jadinya tuh kayak pas on stage tuh kayak, Ya, jadi kayak, aduh takut, aduh nggak mmm, bisa nih, aku nggak bisa nih. bener bener bener. Nah kalau aku tuh biasanya nih, kalau Mhm. on stage takut, aku tuh ngeliat jam. Mmm, Atau enggak, ya ngelihatnya ini audience, aku ngelihatnya atas dikit gitu bener ya. bener, tapi bener banget. Itu benar ya Kak, berarti kalau dari kamu tips and tricks kalau misalnya to handle your anxiety during stage Mhm. itu gimana? Aku biasanya bener sih kayak Kakak, karena aku juga dapet kayak dari guru aku lupa dari siapa. Tapi Kak kalau katanya kalau misalnya you're too scared to like face the audience, Mhm. kayak lihat aja satu titik, Iya, kayak bener. just look at satu titik aja. And paling kalau aku biasanya aku kayak mindset aku kayak, "Ya udah abis ini selesai, kamu bisa bebas, Bisa kamu bebas, bisa" bebas free gitu ya. bener-bener kayak, ya sudah just do your best aja. Berarti pas kamu di Hong Kong itu like in an aula atau in a stadium? Itu kayak di Hong Kong, iya di Hong Di Kong, emang di Hong di Kong? di hotel terus kayak Mhm. mereka kayak ada bagi-bagi ruangan-ruangan kecil gitu, I see. Jadi it's kinda a small audience sih, tapi still the pressure Iya. karena ruangannya kan kayak mendem gitu kan. Mhm. Itu biasanya tuh kayak jadi bikin lebih nervous lagi karena jadinya suara kita tuh yang bener-bener the only sound that they're gonna hear. Iya, Jadi benar. kayak sangat-sangat kayak nervous banget. Yeah. Now I'm starting to wonder what it's like being the audience when you're singing. Jadi aku sekarang curious banget nih about your voice nih. Ih, kamu mau nyanyi satu ref nih from Reflection Awalnya aduh apa gitu? aduh kalau reflection aku kayak agak, Jangan Reflection lah, cari yang gampang oh, apa ya? Lagu Wicked lalu coba lagu Wicked kan biar sama gitu ya. sama ya. Coba Mungkin karena aku Glinda jadi mungkin popular. lagunya Popular coba kita ya, coba ya. Beberapa lines aja kali ya? Iya, satu ref juga boleh. Nervous nih. Jangan nervous. Oke. Popular, you're gonna be popular. Na 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 na. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. Nah, Yeay! agak lupa lirik tadi ya. Ya nggak apa-apa, jujur aku suka kalau lupa lirik tahu jadi kayak na 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 kayak gitu ya. Tapi dari the first word she said dari Popular aja tuh kayak, wah itu I heard your vibe, right? I told her that was like Popular. I was like, popular. So crispy ya suaranya ya. Jadi nggak heran kalau misalnya kamu udah di sini tuh dari kecil gitu ya. Pasti disupport banget sama your friends and your family kayak when they hear it of course kayak just to get in sing you have to get it singing ini kayak hidden talent you need it now gitu kan. Berarti pas Reflection pasti kamu pressured banget ya? Pressured banget. Reflections itu, um, would you like categorize yourself di sopran berarti atau Mmm, like in the singing, kan ada beberapa mhm. roles gitu kan? Jujur aku tuh bingung sebenarnya kayak range suara aku tuh di mana. Hmm. Karena kalau misalnya kayak pecah suara gitu, aku pasti selalu masuk ke sopran. Tapi kalau misalnya aku nyanyi Oh. sendiri, itu tuh kayak buat hit a high note especially sekarang aku nggak tahu ya, maybe my voice itu jadi agak kayak range voice aku jadinya agak turun. Tapi kalau misalnya aku nyanyi sendiri tuh, terus ada high note, Mhm. itu kayak agak susah buat di-reach gitu. Jadi kayak harus lebih latihan lagi gitu. Bener bener. Jadi kalau misalnya secara individu, aku jujur masih bingung range vokal aku tuh sebenarnya di mana. Tapi kalau misalnya yang kayak choir gitu kan aku juga di HJP kan ada kadang acara choir gitu, aku Oh, juga udah pernah choir ya berarti? bener-bener yang kayak di mana ya aku lupa, di mall. Terus kayak HJP choir terus kita kayak nyanyi lagu Disney, itu aku masuknya sopran. Oh iya, Mhm. Jadi berarti di bagian yang tinggi ya? Tapi betul. emang kalau kita nyanyi sendiri tuh kita kadang juga bingung ya, kita sebenarnya range-nya di mana gitu. Tapi kalau disuruh nyanyi bareng, terus di-assign, udahlah mengikuti sama yang udah di-assign gitu ya. Iya, bener bener bener. Memang kalau aku lihat-lihat sih kamu I mean Popular itu kan dia memang agak tinggi ya note-nya sebenarnya. Aku sendiri aja susah kalau misalnya suruh nyanyi, sopran gitu, aku kadang juga bingung aku tuh sebenarnya apa. Bener bener bener.
mungkin kita harus cari tes gitu ya, tes role buat kita sebenarnya sopran atau apa gitu ya. boleh, setuju. Well, I see that kamu tuh udah develop a lot. Like, oh my God, kamu mulai singing aja tuh dari SD gitu kan. Iya. Aku tuh jarang banget masuk ke hal yang malah mendekati sama musical theater. Mhm. Berarti kamu udah kayak develop a lot, kamu yang dari awal singing only, terus lama-lama kamu masuk PA itu ikut belajar skrip, belajar dance, Benar. belajar acting gitu. Berarti kamu dance and acting itu sebelumnya belum ada experience-nya? Belum ada. Oh, kalau dance aku tuh dulu pas SD juga aku tuh suka balet. Oh, Balet. Iya. oh jika balet tuh, Kita mirip ya, ya kan kita ternyata punya similarities. benar. Jadi aku tuh dulu balet, tapi jadi aku dulu itu nggak tinggal di Jakarta. Aku waktu itu baru pindah ke Jakarta pas SD. Nah, Oh, I see. pas aku di Jakarta, karena dulu tuh aku tuh tinggal di Pekanbaru dan jujur di situ tuh maksudnya aku juga ikut beberapa les kayak misalnya yang seni gitu tuh aku ikut kayak piano, ballet gitu. Tapi Piano. kayak, mindset-nya tuh belum kayak sampai kemana mana gitu karena maybe di Pekanbaru karena it's a small town jadi opportunities-nya tuh nggak sebesar di Di Jakarta. Jakarta. Nah pas aku pindah ke Jakarta, itu tuh bener-bener yang kayak, oh ternyata aku Seluas ini. bener, jadi aku bisa ikut ini gini gini gini. Nah, mamaku tuh suruh pilih, "Kamu mau lanjut ballet atau, piano sama singing?" Aku waktu itu kayak mikir, kayaknya I wanna try something new, maka aku pilihnya piano and singing. Terus kalau misalnya dance gitu tuh, lebih ke traditional dance sih, Oh, traditional dance mah. kayak dari sekolah gitu-gitu. Oh, berarti sekolahnya tuh ada kayak grup sendiri untuk tradition. Kamu waktu itu traditional dance-nya maksudnya in what region? Like the Javanese traditional dance atau Apa ya, aku dance, traditional dance Melayu kayak. oh, I see. Karena emang deketnya ke sana ya. Yes, tapi sejak di Jakarta, aku di sekolah aku yang SMA ini, aku kan kemarin tuh ikut misi budaya. Aku ikut misi budaya terus, lombanya tuh traditional dance. Oh, I see. Jadi kebawa lagi skill yang dari dulu Kebawa kayak, lagi. kayak ini harus dipakai dulu buat yang ini event-nya. Betul, betul, betul. Kamu kenapa leave ballet tuh kalau boleh tahu? Live ballet aku apa ya waktu itu, pokoknya kayaknya mindset aku tuh kayak, I wanna try something new aja So gitu. you guys cuman kayak, ya udahlah kita coba cari experience. That's why you got into piano berarti. Yes. Berarti in musical instrument kamu piano doang kah atau kamu udah try to learn something by yourself kayak gitar gitu? Gitar sebenarnya dulu aku SMP sih, karena dulu aku Oh, I see. ekskul gitar. Tapi sekarang, aku Kurang cocok. kurang Kurang cocok. cocok. Iya, jadi basically yang aku bisa paling piano aja. Oh, berarti sebenarnya kamu udah developnya banyak ya dari musical instrument, dari sisi dance aja kamu traditional, ballet, terus tahu-tahu sekarang kalau in HJP kan lebih ke modern, Modern, kayak yang lebih hype gitu. Jadi mhm. yang biasanya traditional dance yang lebih kayak soft gitu kan. Mhm. Apalagi ballet, aduh ballet kan soft banget ya. Iya, soft banget. How would you say you develop though? Kamu did you go through any specific event yang buat kamu kayak, oh, this is the time that I've changed gitu, that I've developed into something new. Mhm. Aku paling, hmm, itu sih PAA, modern dance, Karena sebenarnya aku modern dance buat sekarang menurut aku aku masih butuh, learn more lagi. Karena jujur modern dance itu kan harus lebih luwes ya. Bener. Apalagi kalau misalnya traditional dance itu kan harus lebih kaku. Nah Ya, iya, karena kan kayak harus kelihatan posturnya gitu, bener bener. jadi kayak, dari harus body language yang lebih kaku, terus keluas lagi tuh menurut aku secara personal agak susah. Mhm, And I mean, I would love to learn more tentang modern dance lagi. mhm. Tapi iya sih paling dari PAA itu aku kayak learn more tentang modern dance. Jadi, ya di situ I paling. think that's when you clicked kayak, "Oh, ini emang berbeda sama experience kamu dulu." Bener, And bener. that's when you knew that you should start developing something new in Bener. yourself gitu ya. Betul. Okay, if you would to rate, yang di High Jakarta production so far, kan berarti kamu dari SOR24, SOR25, Charlie Chocolate gitu kan. Mhm. Which musical production was your personal favorite? My personal favorite itu I think Charlie and the Chocolate Factory. Itu jujur my first kayak big Oh, that's your production first gitu. juga? And kayak,
di situ kan aku tuh perannya jadi kayak nenek-nenek. Oh dari, Jadi dan jujur di situ tuh kayak lumayan banyak cast yang udah gede-gede, tapi iya iya, adult cast banyak. kalau yang kids cast tuh waktu itu tuh kayak lebih banyak, kayak temen-temennya Charlie, tapi aku Mmm, kan, perannya karena jadi grandma jadi kayak, scene aku sama mereka tuh beda banget dan kayak oh waktu latihannya kan juga beda. beda. Heeh. Jadi kayak, nggak bisa terlalu interact sama yang kids-nya. Tapi aku masih kayak I'm still close with them, tapi kayak nggak kalau lagi latihan tuh kayak Agak terpisah agak waktunya. terpisah, Tapi walaupun banyak adult cast juga, tapi mereka tuh kayak bikin kita tuh tetap welcome gitu loh. Ya, making you feel like family gitu kan. Iya jadi kayak pas yang Chocolate Factory itu aku juga ngerasa yang kayak bener-bener, eee, castmates-nya tuh yang kayak family banget, they're so welcome gitu. Karena memang ya jujur yang Hijackal Production kan berarti kamu udah 5 years ya. Mmm. Aku di tahun pertama which is 2020 aja, aku masuk ke HJP udah merasa kayak I really feel welcome sih, kayak Welcome banget langsung connect gitu loh, bukannya jadi malah it's like a lecture vibe atau yang kayak sekedar ya udah awalnya aku tuh intern, jadi aku, nggak merasa malah kayak kerja, malah bener-bener ngerasa kayak hang out jadi sama family. teman-teman. Iya, family, bener. Berarti kamu your first is Charlie the Chocolate Chocolate Factory. and the most recent one is It's SOR25. R25. Yes, Oke, bener. berarti di situ kan, jangka waktunya 3 tahun ya? Mhm. Berarti 2023, 2024, and 2025. How would you say it's like different in between yang Charlie and then the SR25? I mean, itu kan pasti kamu di situ ada perbedaan banget kan antara your classmates atau sama cast-cast yang main gitu kan mungkin you developed more relationship with them atau sama guru-guru itu lebih kayak you know what udah kayak bestie gitu sama gurunya kan. What is like the biggest difference between those two shows? Biggest difference itu paling, hmm, sebenarnya castmates-nya sih, Mhm. tapi mungkin kalau dari SOR 2024 sama 2025, castmates-nya nggak terlalu beda jauh karena Iya iya, iya kan, karena beberapa main cast-nya sama. masih main lagi. Tapi bedanya kalau yang 2025 kan kayak main cast-nya ada 2 nih. Jadi Oh iya, show one show two ya jadi oh ya. jadi itu paling yang beda. Terus kayak kalau misalnya dari Chocolate Factory ke SOR 2024 itu kan dari yang kayak cast-nya banyak adults-nya gitu, terus jadi yang all kids banyak banget Iya, gitu. banyak banget kids ya pas SOR. Jujur agak kayak kaget gitu. Agak culture shock dikit ya, Kayak culture shock gitu. Tapi aku masih enjoy sih, aku enjoy juga kayak castmates yang SOR 2024 itu lebih kayak, eee, anak-anaknya kayak fun gitu, jadi kayak cheerful ya, cheerful banget ya. Bener-bener jadi kayak paling itu sih aku paling berarti lebih ke castmates yang buat euphoria iya, age gap-nya gitu agak berbeda yang pas cast. Charlie sama ke SOR. Tapi tetap ya masih merasa seperti family, masih merasa connect banget sama, teman-teman yang lain, sama cast yang lain. Tuh. Berarti, I'm pretty sure you guys in the next shows kalian bakal lebih deket lagi kan, berarti kamu udah dari tahun pertama TAA terus the big shows, masuk SOR tuh kayak, oh my god, developing relationship with more people and deeper relationships gitu. Betul 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 betul. And I'm pretty sure berarti kamu in every shows itu ada pernah mistake gitu ya? You've ever made a mistake on stage maybe atau pas latihan itu kayak, ada salah script gitu ya? Pastinya Pasti pernah, ada kan? pastinya Pasti pernah. pernah. Dan kebanyakan itu aku lebih ke lupa koreo. Oh, lupa kok dia. Iya sih, aku bakal lupa koreo. Jujur, What happened itu pas kamu nge-blank kah atau karena memang it's just your anxiety like attacking you at the moment? Aku apa ya, pokoknya ada aku nge-blank sama ada juga yang sebenarnya aku nggak nge-blank waktu itu lagi mencoba mengingat-ingat. Oh, Tapi kayak iya nggak tahu kenapa when I try to did it kayak, "Lah kok salah?" Gitu kayak, beda "Itu itu. beda, salah." Gitu. Jadi kayak kayaknya itu kayak kayak I put too much pressure on myself gitu loh. Padahal kayak, ya udah kayak lulus aja yang penting kamu hafal dan kamu ngerti materinya. Jadi harus ke bawah flow sih malah, bukan Iya. malah jadi kayak harus inget ini, itu malah kayak, oh oke udah kayak dibawa conversation biasa gitu Iya kan. betul, harus enjoy juga at the same time, tapi jangan sampai kayak pressured banget. Yeah. What is the best way to handle mistakes on stage menurut kamu? Karena menurut aku pasti susah sih, kayak I've been scrolling TikTok gitu kan, terus kayak ada yang
mistake on stage tuh mereka langsung improv gitu. Kalau dari kamu sendiri kan kamu berarti udah on stage like for yourself gitu kan. What did you do? What would you do? Menurut aku paling kalau misalnya amit-amit mistake-nya sudah terjadi, aku mindset-nya ya sudah, whatever happens, it happens. Whatever Dan happens. jangan kebawa, kayak jangan mikirin itu terus karena it will affect you through the whole performance. Nah, Ya karena if you did a mistake, ya udah you have to try better, that means. yeah. Iya, jadi kayak gak usah dipikirin terus, kayak if it happens ya udah, maybe you weren't focused at that time atau mungkin kamu mikirin sesuatu hal tapi kayak ya udah. Dan kalau misalnya it happens, coba improve aja dan jangan sampai audience tuh kayak tahu kamu tuh salah. Salah. Karena yang latihan kan you and your castmates and your teachers. Jadi yang tahu tuh cuma mereka, and jangan kayak audience kan gak tahu. Jadi kayak ya sudah, Jalanin aja. jalanin aja. I'm pretty sure juga cast lain kalau misalnya tahu salah tuh mereka langsung ikut improv memang ya. Jadi kayak Oh, oke, ya udah ganti semua ubah skrip gitu ya. betul, Ketika skripnya tuh udah nggak mengikuti lagi, udah nggak ikutin latihan. betul. Just go with the flow. Just go with the flow. Betul. Jujur aku bakal takut banget sih kalau mistake. Karena aku tuh Sama. it's really rare for me to be on stage. Like compared to you, berarti kan kamu udah kayak 3 big shows. Aku selama di HJP itu only in 1 show, and itu pun not a big show, itu kayak di mall gitu kan. Dan waktu itu I did a mistake, terus aku langsung improv kayak improv gimana ya? Masalahnya dance gitu kan. Everyone was doing like the move and I was doing a different move. Agak malu sih, tapi kayak ya udah. Ya udah, nggak apa. Whatever happens, happens. Whatever happen. Sorry, I was meaning to ask. Kan berarti your favorite musical so far di HJP itu Charlie, right? Why would you want to repeat it? Is there like a specific scene atau because you're in love with your role atau it's just the castmates that make you really wanna repeat this show again atau what's your specific reason? I think kalau menurut aku suka aja sih kayak the storyline, and aku Plotnya ya berarti. aku suka the storyline, the castmates-nya juga, dan pada masa-masa pas aku latihan itu aku juga kayak enjoy aja, kayak sebenarnya di suara aku juga enjoy aja. Tapi kayak I don't know, mungkin karena Charlie was my first kayak production gitu, jadi Big kayak production nih juga. iya, jadi kayak one of a core memory kali ya. Jadi kayak ya I would like to repeat it again sih kalau bisa. Tapi iya sih, aku suka aja. But you know about that line yang when you go back, no one will be there. Itu kayak it hits so bad, kayak it's so euphoric. Pasti kamu pas udah selesai Charlie tuh kayak kamu kayak oh my god, it's over gitu, kayak it's done. Bener, aku kayak jujur pas kayak last show aku tuh nangis. Oh ya, Nangis, terus aku kayak pasti karena kangen aku sih. karena aku mikirnya kayak, oke, kayak kita udah latihan sama castmates-nya tapi kayak sekarang it's over and they're gonna go to kayak their lives masing-masing Different lagi. ways. Bener, jadi kayak ya gitu deh. Pasti sedih sih. Masih sedih. Beberapa guests that I invited over tuh mereka juga bilang in every single show, every single last show itu pasti mereka nangis and mereka kayak oh my god, it's over, everyone's gonna part ways. Karena kan belum tentu yang di Charlie itu bakal masuk lagi di SOR lagi kan. Bener. Tapi unless if they're like PAA gitu atau anak HJP mereka bakal kebawa. Iya, bener. Okay, so do you have any friend atau mungkin tidak talk about your friendship nih sekarang in HJP? Is there any friend yang bener-bener dari awal tuh kamu temenin and dia temenin kamu juga and juga so just connect like as friends gitu, as besties? Ada, aku ada. Kalau yang bener dari awal banget aku paling ada satu. Tapi she's not in High Jakarta anymore. Not anymore. Dia bahkan udah nggak di Indonesia lagi. Oh, Iya. udah kuliah kah apa gimana itu? Oke, aku mau shout out, jadi nama dia Keisha. Oh, you know what I told me before. Hi Keisha, I miss you. Jadi aku sebenarnya kenapa aku sebut Keisha adalah karena aku tuh dari awal PAA sama dia. Waktu itu she was my wait, no, salah grup. Upsi. Jadi waktu itu kita PAA bareng. Terus kayak bener deh pokoknya itu Lion King. Aduh. Harus replay memory dulu, udah 5 years back soalnya. Bener, jadi pas Lion King aku perannya jadi Nala and she was my Simba. Jadi kayak
Iya, jadi kayak kita pastinya harus kayak kita ada beberapa sesi latihan yang kayak kita kayak berdua, terus kita kayak ngomongin karakteris kita karena harus ada chemistry. Nah, terus, apa ya, pokoknya kita kayak waktu itu kita masih kayak temen biasa aja. Nah, terus lama-lama kita yang SOR 2024 dia ikut juga. Oh, jadi like a reunion balik lagi nih. Reunian balik lagi. Nah, abis itu ternyata peran kita tuh sama. We were the backup singers. Berarti bareng juga ya? Bareng lagi, Habis itu jadi kayak kalau latihan kita berdua tuh, karena di SOR yang backup singers tuh juga kayak berdua 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 terus. Oh, jadi akhirnya kalian berdua juga tapi? Berdua juga. Nah, habis itu, beberapa, Hijackal kan juga pernah showcase yang di Ice Palace nih, Oh, Ice Superstars. High Nah, Superstars. kadang, aku jadi, ngebantu kayak aku jadi LED operator, terus Keisha kan ngajar. Nah, habis itu dia jadinya kita kayak, satu tempat juga, tapi aku bedanya aku kayak LED, terus dia sama anak-anaknya, jadi kayak bareng juga. Nah, habis itu, sekolah kita tuh juga kayak sebenarnya bukan deket sih, tapi kayak di daerah Yang sama? yang sama, jadi kadang sekolah kita tuh suka ikut event yang sama. Oh, Terus kayak sih. terus Ketemu dong berarti? bener, terus kayak pas kita tuh juga pernah ketemu pas ada pensi sekolah, konser, terus kita ketemu juga karena kayak ternyata, anak-anak sekolah dia sama anak sekolah aku tuh kayak di daerah situ juga mainnya. Mhm. Terus ya udah kita juga makin dekat, terus kita kayak, suka cerita-cerita gitu, terus pokoknya SOR 2025 ini tapi dia nggak ikut, tapi dia jadi, Oh, sih. ngebantu-bantu. Dia jadi Di kayak backstage aja? di backstage, kalau nggak salah dia jadi apa ya, kayaknya LO gitu. Oh, Pokoknya kita kayak semakin deket gitu, tapi dia sekarang lagi, ada kayak apa ya, gap year gitu. I see. Iya, jadi kayak student exchange gitu keluar, terus dia baru kayak balik I think next year? Ya, Panjang ya, masih tahun depan. panjang ya, jadi Aduh, kayak cepet balik ya, aku menunggumu. cepet balik ini buat Cepet banget. nasi sih buat saya balik, ada yang kangen sama kamu di sini. Mhm. Jadi kamu kalian udah deket banget ya. I mean selama ini it's like 5 years from the first PAA ever, itu kayak lama ya. Mhm. But I'm pretty sure kalian masih kontak kan, masih keep in Masih contact, right? Mhm. Berarti mulai di SOR 25 itu kalian udah gak terpisah ya? Karena kan kamu kan perform, tapi dia yang operate di backstage. Jadi ketemunya kayak ya paling di hallways papasan. Iya, Gitu jadi ya. jadi sebenarnya ini kayak a funny story gitu. Jadi pas, SOR 2025 ini, Mhm. jadi aku tuh juga punya temen namanya Cila. Aku Oh, I know sila. aku lumayan deket juga sama dia, tapi aku baru kenal dia tuh SOR yang bener-bener kayak deket sama dia tuh SOR 2024. Cool. Nah, tahun ini tuh dia juga ikut nih 2025, tapi, peran dia tuh beda dari 2024. Jadi kalau aku kan perannya sama masih kids. Nah, jadi pas kayak, lagi break act 2 itu tuh, eee, pas Cila sama Keisha lagi di backstage, terus kids-nya juga lagi nggak main, aku suka main ke ruang gantinya Cila. Oh, jadi ketemu sama dia jadi Iya. Jadi kayak kita ngobrol selama kayak, belum scene yang kids, sama Shanesa juga ada di situ. Vanessa. Jadi kan di setiap backstage room itu kan ada TV. Nah, Iya betul, buat Mhm. tonton kan, penonton. betul bener. Jadi pas act 2 itu aku sama Shanesa tuh di situ. Terus kayak pas yang kids-nya udah disuruh standby kita kayak, "Oh, bye." Terus kayak pas kids-nya udah break lagi kita kayak balik lagi ke, Ruangan yang ruangannya yang tadi kita kayak, "Hi guys, we're back." Gitu. Jadi kayak, gitu deh. Jadi kayak mumpung ada spare waktu yang Iya, belum kamu outstage, kamu ya udah balik aja kita ngobrol sama bener 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 di bener. ruangan itu ya berarti. Iya, itu Ya kan the friendship here tuh is very tight, it's iya, very tight. bener. Dan itu pasti one of like the biggest factors that affect you selama Di in High Jakarta production. Paling gede itu mereka tuh like your mental support, your support system kan. bener bener bener. Karena like your family isn't practically there di ruangan di backstage itu. Betul. Pasti teman-teman kamu, the teachers and like the people who helps in the backstage itu yang help kamu support di situ. Berarti selama ini I'm pretty sure there's like parts of yourself that you think you still can develop, right? Yes Kalau yes. mungkin nih dari Charlie karena itu your first big production, Heeh. what was like the biggest I wouldn't say insecurity tapi lebih ke yang kayak something that you know you have to develop at the moment. What was like Mmm. that thing? Aku paling waktu itu my acting sih jujur. Oh, your acting. Karena
sebelum-sebelumnya itu aku kayak di sekolah itu juga aku pernah ikut kayak pensi sekolah drama gitu. Oh. Tapi di Chocolate Factory ini tuh aku tuh dapet, peran sebagai grandma, which is jujur aku kaget pas kayak lihat hasilnya aku kayak, "Ah, Kok grandma?" grandma? Gitu. Mhm. Dan kalau grandma itu kan pasti aktingnya beda ya. Mhm. Dan kayak Benar benar. pastinya tuh kemarin kayak, ada di beberapa latihan, aku tuh masih kayak dapet notes kayak, "Quinca kamu masih kurang grandma," gitu tuh. Mmm. Dan jujur aku tuh kayak, Gimana ya jadi grandma gitu ya? aku kayak, "Gimana ya jadi grandma?" Tapi kayak lama-kelamaan aku kayak lama-lama merhatiin kayak nenek aku, Oh jadi karena kamu ngeliat cara mhm, tingkah kamu your grandma, which you become a grandma? karena itu juga kayak salah satu, dari guru HJP itu kemarin juga kayak, "Coba kamu lihat aja apa yang bisa kamu jadiin contoh," gitu kan. Terus aku kayak, ya udah aku kayak nenek Lihat aku deh kamu aja. atau mau kayak aku misalnya lagi jalan-jalan, lagi jalan santai gitu terus kayak ada nenek, ya udah aku perhatiin aja kayak, oh dia jalannya begitu, dia ngomongnya begitu, mmm, Jadi akhirnya kayak, "Oh oke, so this is how to act like a grandma." yes, So that was your solution ya? Solution itu mhm, to find someone that represents a grandma. yes, betul betul. Jadi how long did it take for you to kayak finally, um, expert like become an expert Mhm. in becoming a grandma? Jujur itu agak lama sih, karena aku bener-bener gak pernah meranin peran yang seberat itu. Karena selama PAA juga, maksudnya aku meranin peran yang menurut aku masih bisa aku kayak masih bisa aku pelajari sendiri Mmm. gitu. Nah, tapi ya gimana ya, pokoknya pas kayak udah akhir-akhir gitu aku baru yang kayak dapet, "Oh oke gini." Pokoknya the key is gak usah malu, gak usah Jangan rasa malu. You mhm. have to be like confident, you need to bring everything out of Mhm, yourself. karena mungkin aku kayak juga nyadar mungkin pas awal-awal aku susah acting drama karena aku masih malu. Karena Iya. drama kan harus yang kayak Yang bener-bener kayak harus ada acting grandma-nya gitu. suaranya harus beda, cara dia duduk harus beda gitu. Jadi kayak mungkin pas awal aku tuh masih malu-malu. Karena ya balik lagi my first production kan. Iya. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi lama-lama ya udah pokoknya nggak usah malu, pede aja. I think that would be like our line today. Pede aja gitu ya. Bener bener. Berarti if you would like summarize everything and like put everything into one message nih buat mungkin buat teman-teman kita yang masih mau ikut musical theater tapi they don't know where to start or they don't know how to develop themselves, what would be your message to them? My message is nggak usah takut buat nyoba. Karena pastinya kayak anak-anak yang ada di HJP sekarang ini, kita semua juga masih belajar. Benar. Kita bukan kayak yang expert kayak, Udah profesional banget. iya, kamu gini, oke langsung harus bisa ya gini, enggak, biasanya kita semua di sini belajar. And ya nggak pede aja maksudnya, karena di Hai Jakarta ini pastinya mereka juga nyediain banyak banget kayak classes buat yang pemula. Iya. Jadi kayak ya udah, just go with the flow, Just go with the just go flow, with the flow. pede aja, jalanin aja. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Kamu harus confident. You Iya, have to know like you're on stage and you're doing this right gitu. bener bener bener. Jangan malu-malu gitu ya intinya Iya. kalau on stage. Well, that's like to me that's like the most wonderful words ever. Karena to not be scared itu tuh susah ya. Like letting go of not Bener. being scared and just become yourself on stage kayak Mmm. as if no one is watching gitu kan. Iya, bener. Well, I really hope that semua orang di sini kayak our audience kayak gitu ya dapat kayak bener juga nih kata Kak Quinca gitu ya. Bener. Nggak boleh takut, harus pede gitu ya. Bener. Thank you so much for those words. And actually, I'm really happy to get to know you. Karena ternyata we're very similar. I'm so happy. Jadi, oh my god, awal ballet, terus ujung-ujungnya musical theater, oh ternyata kita sama ya. We're like the same kind of people gitu. Mhm. Well, thank you so much, Bunsha, for coming into the Hi Jakarta podcast. You can say bye to the camera in the middle. Bye, everybody.